Astagfirullahaladzim, 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat fakta, selamat datang di Fakta Inspiratif Channel. Seperti biasanya, kita akan membahas konten-konten hantu, di mana konten hantu itu apakah konten sebuah rekayasa belaka atau benar-benar real penampakan hantu. Tentunya, channel ini akan membongkar kebenaran dari sebuah video-video penampakan hantu, apakah video itu adalah video rekayasa atau settingan. Tentunya akan diberikan sebuah pemandangan atau sudut pandangan di mana menurut kami dari Fakta Inspiratif Channel merupakan bahwa sebuah video tersebut adalah video settingan belaka. Oke, pada malam hari ini saya akan ngebahas channelnya Lorong Misteri dengan judul Cekik Kuntilanak atau Genjot Adu Nyali. Judulnya sangat membingungkan ya. Apakah judulnya ini, karena dari judul ini sebenarnya kita kan kalau judul itu kan sama dengan sebuah garis merah ya, atau rangkuman untuk kita mengetahui dari sebuah konten atau dari sebuah isi sebuah buku ya, dari judul. Jadi kalau judulnya membingungkan seperti ini, saya harus bagaimana ya? Judulnya ini ya, dengar ya. Dicekik kuntilanak, tanda tanya. Digenjot, tanda tanya. Adu nyali, tanda tanya. Nah, saya juga bingung kan. Maksud dan tujuan konten kreator Lorong Misteri ini apa gitu? Apakah bertanya atau memberikan sebuah konten ya? Oke. Bagi kamu yang baru pertama kali nangkring di channel ini, silahkan tekan tombol subscribe yang sudah tersedia. Aktifkan notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Ya, bagi kamu yang masih stay tune terus di channel ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga Allah permudahkan rezeki kamu, Allah lancarkan segala urusan kamu, dan Allah mudahkan segala rezeki yang sudah tertunda ya. Amin amin Allahumma amin. Oke. Sebenarnya sih saya malam ini mau ngereaction channelnya dari Ujang Bustomi ya, yang dimana beliau kan kita sama tahu ya, sebagian orang menganggap dia adalah orang soleh, sebagian orang menganggap dia adalah orang yang bisa bertarung dengan dukun. Nah, pertanyaan dari saya, untuk subscriber yang setia Ujang Bustomi atau siapapun itu ya, sebenarnya untuk apa sih Ujang Bustomi itu kalau melawan dukun gitu ya, melawan dukun harus divideoin gitu? Tujuannya apa? Saya pengen tahu nih, saya pengen tahu. Tujuannya apa melakukan adu mekanik ya, adu mekanik sama dukun-dukun itu lalu divideokan kemudian diupload di YouTube. Tujuannya apa? Apakah ingin memperlihatkan bahwasanya Ujang Bustomi ini dia orang yang kuat atau dia orang yang tangguh gitu ya? Kalau ingin memberantas sebuah maksiat ya, kalau ingin memberantas sebuah maksiat atau kemudaratan atau dukun atau semacamnya gitu ya, kalau ingin memberantas hal-hal seperti itu, cukup bersihkan dulu klub-klub malam yang terdekat ya, yang jangan yang kita bahas yang dukun semacamnya. Cukup bersihkan dulu tempat-tempat maksiat ya. Saran saya di situ, karena lebih berfaedah dan manfaatnya lebih banyak gitu ya kan. Kalau Kang Ujang Bustomi ini kan sering kontennya tuh adu mekanik nih sama dukun gitu ya. Dan saya nggak tahu tujuannya apa gitu. Apakah dia ingin memberi edukasi bahwasanya jangan pernah takut sama dukun, santet semacamnya. Apakah seperti itu? Allahu alam. Karena saya juga jarang-jarang sih nontonnya karena saya tidak tertarik. Di mana ya saya ketahui ya. Di mana ya kalau saya simpulkan, apa susahnya ya? Apa susahnya menyuruh orang untuk menjadi berpura-pura menjadi dukun palsu gitu ya? Lalu kita membuat konten gitu kan? Kita membuat konten seperti adu mekanik ya, adu kemampuan ilmu tenaga dalam sama dukun tersebut. Apa sih susahnya coba? Nggak susah kan ya, sama kayak buat film kan? Ada pemeran antagonis, ada pemeran yang baik, kemudian berantem gitu kan? Apa susahnya gitu kan? Kan tidak susah sebenarnya. Lalu yang sangat saya sayangi adalah kenapa si subscriber mereka ini beranggapan bahwasanya apa yang mereka sajikan di YouTube itu adalah benar-benar kemampuan mereka. Contoh seperti channelnya Beda Alam Official, di mana dia bisa mencongkel hantu atau apapun itu, memotong tanduk jin, dan subscriber mereka atau viewer mereka beranggapan itulah benar-benar real hantu gitu kan, benar-benar real jin gitu kan. Yaitu pertanyaan saya, kenapa mereka bisa percaya? Apakah cahaya kebenaran dari diri mereka itu sudah hilang gitu kan? Benar nggak? Dan yang kedua adalah,
Kenapa mereka beranggapan bahwasanya ketika saya menyampaikan kebenaran seperti ini, saya ingin pansos? Saya tidak ingin pansos. Saya di sini hanya ingin memberikan edukasi bahwasanya jangan kebodohan atau pembodohan publik itu berlarut-larut gitu ya. Setelah berlarut-larut selama orang banyak mengkonsumsi, kemudian orang yang mengkonsumsi hal pembodohan publik tersebut, dia bakal memberikan kepada keturunannya atau dia bakal seperti contoh seperti ini ya. Misalnya nih saya adalah orang yang percaya dengan hantu-hantuan gitu kan. Saya punya anak gitu. Ketika saya punya anak, kemudian anak saya ini keluar malam, saya bilang, misalnya anak saya ini main habis maghrib, habis sholat maghrib itu keluar malam gitu kan, main-main sama teman-temannya sampai sholat isya. Saya bilang seperti ini, jangan main dekat batang pisang itu, di situ ada kuntilanak gitu. Kemudian anak saya takut gitu kan. Hal itu adalah step atau estafet di mana kebodohan kita turunkan kepada keturunan kita. Itulah estafet tadi. Anak tersebut dia bakal menyimpan di memorinya, di alam bawah sadar bahwa di situ ada kuntilanak dan dia percaya bahwa hantu itu ada gitu, kuntilanak itu ada gitu. Kemudian nanti anak kita punya anak, dia bakal melakukan hal yang sama. Itulah estafet kebodohan tadi. Kita mengoperkan sebuah kebodohan kepada anak kita, kemudian kepada keturunan-keturunan kita berikutnya. Harusnya yang kita estafet itu adalah kecerdasan, wawasan, dan kemampuan kita berintelektual gitu kan. Harusnya itu yang kita estafet. Nah itulah bahayanya kalau kita mengkonsumsi yang berbau hantu-hantuan. Oke, 6 menit mungkin cukup bagi kita untuk melakukan penjelasan ya. Oke, langsung saja kita masuk ke videonya. Sorry. Nah, jadi ini adalah sebentuk scan di awal ya. Tapi scan-nya yang di awal kejadian yang bakal terjadi nanti ketika si konten kreator dari Lorong Misteri ini melakukan reaction. Sebenarnya sih di sini ada pertanyaan bagi saya ya. Pertanyaan itu nanti kita ungkapkan di beberapa menit berikutnya. Nah, seperti biasa ya, saya kan tipikal orangnya kan kalau nonton film hantu-hantuan ini nggak suka nunggu-nunggu di awal gitu kan. Kenapa? Karena memang pada kenyataannya ya, pada pembuktian di video-video sebelumnya gitu kan, konten kreator yang berbau misteri, berbau hantu, dia akan memperlama durasi video di awal. Sampai 10 menit, sampai 20 menit. Dia cuma ngebahas kayak duduk, kayak bertapa, mengumpulkan ilmu gitu kan, memanggil roh tersebut gitu kan. Atau memberikan penjelasan. Palingan tiga itu aja. Kalau nggak dia memberikan penjelasan sampai habis 20 menit atau 10 menit. Kalau nggak dia bertapa seperti gini ya. Kalau di beda alam official kan suka gini tuh. Si Kisuryo-nya gitu kan suka begini, dia menunggu si jin tadi datang gitu kan. Kalau si Ki Pranalewu dia kan berjalan-jalan tuh sambil bawa senter memberikan apa namanya? Wejangan ya, wejangan berupa di sini dulu ada hantu, di sini bla bla bla, aku merasakan kehadiran sebuah hantu bla 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 bla. Nah, seperti itulah contohnya tadi gitu kan. Seperti itulah contohnya salah satu dari konten kreator hantu. Dan yang ketiga adalah seperti ini. Yang seperti ini adalah duduk saja daripada capek ngomong, nggak tahu mau ngomong apa gitu kan, nggak mau ngejelasin apa, yang penting duduk aja gitu kan sambil nunggu hantu datang. Nah, ini kan udah berjalan di durasi videonya 7-8 menit. Sementara penampakan hantunya tidak ada gitu kan. Kalau kita nonton film hantu ya kan. Kalau kita nonton film hantu seperti ini, tujuannya kan hantu kan. Tapi cobalah perhatikan canda-canda seperti Ki Pranalewu, beda alam spesial. Kalau Ki Pranalewu, hantu itu hanya sekilas yang keluar. Sebentar habis itu hilang gitu kan. Kalau beda alam spesial, memang hantunya lama. Tapi ketika mengeksplor hantunya tersebut pakai lilin gitu kan. Lah, pertanyaan dari saya, kan udah dikunci nih. Kalau Ki Suryo kan bilang kan udah dikunci nih, nggak bakal lari jinnya. Kenapa harus pakai lilin mendekati hantu tersebut? Kenapa tidak pakai cahaya senter tadi yang dipakainya di awal gitu kan? Itu kan pertanyaan lucu kan? Kan udah terkunci. Tapi kan kalau udah terkunci tidak bakal lari kena cahaya. Kan bukannya begitu ya. Nah, ini dia udah 9 menit ya. Kita percepat dikit videonya ya. Ini. Ini dia. Saya mau bertanya sama manajemennya Lorong Misteri. Itu ada tenda di sana. Ya, di situ ada tenda. Kenapa tidur di luar? Bukannya nyamuk banyak. Saya juga sering camping loh, camping di hutan, di gunung gitu kan. Kalau camping itu di bukit ya, saya juga pernah daki bukit. Itu kan kalau di bukit itu nyamuknya banyak gitu kan. Ini kan jelas nih, ini kan kayaknya di semak-semak gitu ya kan. Jadi ini camping, kenapa tidurnya di luar? Apa nggak digigit nyamuk? Iya kan? Nah itu sesuatu antunya keluar ya. Ini pertanyaan saya. Kenapa apa nggak digigit nyamuk? Kan udah jelas banget ini adalah sebuah settingan yang sudah dipersiapkan gitu kan.
kalau misalnya tidur di dalam tuh nggak seru gitu kan. Nah, jadi tidurnya di luar gitu supaya seru gitu. Sebenarnya kan logika kita itu ada tenda. Kenapa tidur di luar? Kenapa tidak tidur di dalam tenda? Bukan begitu? Nah, itu adalah salah satu kejanggalan cara gestur gitu, secara gestur. Pertanyaan orang normal lah gitu. Ada tenda kenapa tidur di luar? Bukankah nyamuk banyak? Itu apalagi di hutan kan? Kalau memang di hutan, takutnya di perkarangan rumah. Seperti itulah contoh kecilnya. Karena saya juga suka camping, jadi saya tentu tahu kalau camping itu ngapain tidur di luar, kan harus tidur di dalam. Tadi kan ini kuntilanak sudah muncul nih. Ini kuntilanak sudah muncul. Oke, di sini kan kalau menghilangkan sebuah penampakan hantu itu kan harus pakai dua frame ya. Satu frame abu-abu, satu satu frame yang si kuntilanaknya. Nanti kan di video berikutnya harus di-cut. Nanti framenya itu agak rumit sih jelasnya, tapi gampang lah. Kalau kalau konten saya ini konten tutorial mungkin bakal saya jelasin, tapi konten saya adalah konten reaction membuktikan bahwa saya video ini adalah sebuah rekayasa dan settingan belaka. Nah, apa efeknya kalau kita suka mengkonsumsi yang hantu-hantu? Tentunya kita ini itu dia dicekik gitu. Tengok, dia dicekik sama hantu kuntilanak tersebut. Nah, jadi apa efek dari kita mengkonsumsi yang hantu-hantu ini adalah akidah kita gitu kan. Akidah kita sama Allah itu kita jadi lebih percaya sama hantu-hantu gitu kan. Tentunya hantu-hantu itu bakal membuat kita ya tidak pede mau kemana, misalnya mau kamar mandi, mau jalan keluar, mau pergi ke tempat yang jauh, tempat yang gelap atau tempat yang mengerikan. Kita nggak bakal pede karena kita beranggapan di situ ada hantu, di situ ada kuntilanak, di situ ada pocong, di situ ada genderuwo, ada wegombel gitu kan. Ya memang jin, iblis, setan itu ada gitu kan. Tapi kan kita harus kembali ke Quran surat An-Naml ayat 65 di mana Allah mengatakan, kan firman Allah nih, bagaimana kita manusia bisa membantah? Di firman Allah itu Allah mengatakan tidak ada satu makhluk pun di dunia ini yang memahami perkara gaib, ya kan? Tidak memahami perkara gaib. Lalu bagaimana orang ini bisa menyajikan hantu-hantu seperti ini sementara mereka tidak harusnya masuk dalam rangkuman orang yang tidak mengetahui perkara gaib tentunya. Nah, oke, ini kan udah jelas ya tadi penampakan hantunya. Mari kita mundur ya. Nah, kita mundur, video yang bakal kita perlambat. Di mana saja kejanggalan yang saya lihat di video ini, tentunya nanti akan memberikan kamu wawasan bahwa setiap video-video penampakan hantu itu adalah video rekayasa belaka. Ini videonya saya perlambat kecepatan videonya, di mana dengan memperlambat sebuah penampakan video, tentunya akan membuat kita memahami bahwasanya itu adalah sebuah settingan belaka tentunya ya. Oke. Di sini kita perlambat videonya. Nah, ini video si kuntilanak yang muncul ya. Pas kuntilanak ini muncul, tengok. Kan aneh gitu ya. Kan aneh. Si orang ini dicekik gitu. Kita lihat nanti saya tunjukkan di mana kejanggalannya bahwasanya ini adalah sebuah cut video. Jadi video di cut gitu. Videonya memang awalnya panjang, habis itu dipotong ya di bagian ketika kuntilanaknya menghilang gitu. Tengok, ini kan video udah saya perlambat. Nanti coba kamu perhatikan panah saya yang saya arahkan ke telinga si konten kreator yang sedang dicekik kuntilanak ini. Ya, kamu perhatikan di mana panah yang saya lihat kan di telinga ya, telinganya si ini. Telinganya si konten kreator. Nah, ini kan telinganya nih ya. Tengok, kamu perhatikan telinganya. Setelah kuntilanak itu menghilang, setelah kuntilanak kamu bilang, perhatikan posisi lehernya ya. Perhatikan posisi lehernya. Leher dan telinganya nih. Nggak normal. Awalnya seperti ini, lalu tiba-tiba seperti ini nanti kepalanya nanti. Ah, itu adalah bentuk cutting video. Jadi video itu di-cut. Di-cut di posisi yang dimana sekian 0, sekian detik itu nggak kurang pas gitu. Nah, ini ya. Ini kan ini telinganya ya. Ini lubang telinganya nih. Yang saya tunjuk sekarang ini. Yang saya tunjuk sekarang ini pakai panah ini. Ini adalah lubang telinganya ya. Lubang telinga dari konten kreator ini. Nanti ketika si kuntilanaknya menghilang, posisinya bakal tidak seperti ini. Nah, tengok ya. Nih, tengok. Bentar lagi, tunggu dikit lagi. Karena ini masih fase dalam mencekik ya. Karena kita harus lihatnya tuh harus lebih teliti gitu. Harus lebih jeli. Nah, coba nanti kita perhatikan. Coba kita perhatikan ya. Nah, ini sedang proses mencekik ini. Mencekik gitu kan. Apakah terjadi sesuatu yang sudahlah ya. Tunggu saja. Memang videonya saya buat durasi lambat supaya kita bisa melihat di mana kejanggalannya. Kalau video cutting-cutting itu kalau diperlambat putaran videonya, tentunya video itu akan menghasilkan frame tadi, frame potongan video. Jadi kalau video dipotong, kalau diperlambat, dia bakal jelas terlihat di sini. Nah, lihat ya.
Ini kan udah tercekik nih si apa namanya si orangnya sudah tercekik. Jadi ya agak lambat dikit ya. Ya namanya juga saya perlambat durasi videonya. Tapi nanti ini yang panah ini kamu perhatiin aja. Panah yang saya lihat ini kamu perhatiin aja. Ini bakal menunjukkan sebuah sebuah di mana hal tersebut tidak lumrah sebenarnya kan. Tidak cocok gitu. Sebelumnya dia seperti ini, habis itu dia seperti ini gitu. Tengok nih. Kelamaan kali sih. Wah, lama kali. Saya mungkin terlalu cepat mungkin ya, terlalu jauh saya memundurin videonya ya. Harusnya saya di detik-detik pas si kuntilanak ini mau ngelepasin ini, ngelepasin orang habis dicekik ini. Harusnya sih seperti itu. Karena saya juga terlalu kecepatan ini kayaknya. Tapi nggak apa-apa lah, karena saya nggak hafal juga di detik berapa sih dia proses cekik mencekik ini kan. Nah, coba kita lihat ya. Ini udah mulai sesi-sesinya nih kuntilanak udah mau pergi nih. Sabar dikit bos, sabar ya. Lama banget sih. Oi, Kiyosa. Nah, itu tengok. Nah, ini. Nampak kan? Di mana letak kejanggalannya? Nampak kan? Awalnya si telinganya tuh di samping kayak gini kan. Kayak gini wajah ini. Ini perumpamaan ya di wajah saya. Awalnya kayak gini kan. Tak dicekik kuntilanak. Abis itu setelah dicekik kuntilanak, kepalanya merah sedikit. Karena tengok, lubang telinganya berpindah. Posisi lubang telinganya pindah. Tengok. Nah, ini lubang telinganya. Coba kamu perhatikan setelah kuntilanaknya menghilang. Kamu lihat, coba. Nah, coba kamu lihat, kamu perhatikan lambat-lambat. Nah, ini bakal kejanggalannya bakal terlihat di sini. Tengok. Ini kuntilanaknya hilang. Ya, ini kuntilanaknya hilang dan kamu lihat kejanggalan di mana. Nah, itu. Di mana posisi telinganya sekarang? Bergeser kan? Tadinya dia dicekik seperti ini. Habis itu ketika kuntilanak menghilang, udah seperti ini kepalanya. Ini adalah bentuk dari settingan dan rekayasa belaka tentunya ya. Nah, ini seharusnya ini adalah kejanggalan yang kedua yang saya temukan. Yang pertama adalah kenapa dia tidur di luar kalau dia bisa tidur dalam tenda. Yang kedua adalah posisinya awalnya seperti ini, ketika kuntilanak hilang, posisinya kepalanya udah samping seperti ini. Jadi dari daun telinga kita bisa lihat tadi. Daun telinganya awalnya dia masih lurus, kepalanya menghadap ke depan gitu kan, melihat kuntilanak kan. Tapi setelah kuntilanaknya menghilang, lalu kepalanya udah miring ke samping dan daun telinganya udah ke arah ke atas seperti itu. Tengok ini. Nah, ini adalah sebuah cutting video di mana video itu di-cut tapi posisinya tidak pas. Nah, yang berikutnya adalah tenda. Coba kamu perhatikan tenda yang ini. Nih ya. Kamu perhatikan tenda ini adalah ini bergeser tenda sedikit. Mungkin saat kuntilanaknya pindah, ini tergeser sama kuntilanak tendanya. Tengok. Kamu perhatikan tenda ini yang saya tunjuk sekarang ini, kamu perhatikan. Ini kan durasi saya perlambat. Setelah kuntilanak menghilang, itu posisi tendanya berubah. Posisi tendanya berubah sedikit. Walaupun sedikit itu karena tergeser oleh si kuntilanak tadi saat berpindah tempat atau saat dia menghilang gitu kan. Ketika dia menghilang, lalu tergeser sedikit tendanya sama dia. Tengok. Nah, kan tengok. Jelas kan? Tadi tenda seperti ini, habis itu tiba-tiba tergeser sedikit seperti ini. Itu adalah karena si kuntilanak ini mungkin saat dia mau keluar menghindar dari kamera atau keluar dari saat mencekik si orang ini, kemudian dia tergeser sedikit sama dia tenda. Tengok kamu perhatikan baik-baik sekali lagi. Coba perhatikan baik-baik sekali lagi ya. Tengok itu ya. Siap-siap ya, kita lihat, perhatikan yang tendanya ya. Tendanya itu bakal tidak normal gitu posisinya. Awalnya agak besar, habis tiba-tiba agak nyusut sedikit. Nah, nampak kan? Nah, itulah kejanggalan-kejanggalan yang saya temukan pada video lorong misteri tersebut. Oke. Bagi kamu yang masih belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe yang sudah tersedia. Aktifkan notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Sampai jumpa, sahabat fakta.